Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa atim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan pimpinan daripada Majelis Taklim Al-Hikmah Kiai Haji Yahya. Semoga beliau senantiasa Allah berikan keberkahan di dalam hidup. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan daripada anak gaul majlis Kiai Haji Abdul Kafi Yasin. Semoga beliau senantiasa Allah berikan keberkahan di dalam hidup. Juga seluruh hadirin wal hadirat yang ada di tempat ini, semoga dengan hadirnya kita di dalam taklim ini juga Allah berkahi hidup kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah bertemu kembali di dalam taklim. Di dalam taklim ini bulanan ya? Oh, mingguan berarti. Ajib. Di dalam taklim mingguan, dalam taklim mingguan ini semoga dengan berkah daripada taklim ini yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang punya kesulitan menghilangkan kesulitannya, kemudian yang punya problem Allah berikan solusinya. Semoga juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi menyambung tadi ya, karena sudah dimulai oleh Kiai Haji Abdul Kafi Yasin, menyambung dari apa yang beliau sampaikan, bahwa memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan warisan. Warisan Rasulullah itu adalah ilmu. Warisan Rasul adalah ilmu. Karena suatu hari Sayyidina Abu Hurairah, beliau itu pernah datang ke pasar. Ini sepeninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Hurairah datang ke pasar, kemudian dia menyeru berteriak dengan suara keras di pasar, "Hei para pedagang, ngapain jual beli di sini? Cari untung setengah dinar, 1 dinar, setengah dirham, 1 dirham. Ngapain cari untung yang kecil? Padahal warisan Rasulullah lagi dibagi-bagi di masjid." Orang-orang, ya karena mereka pedagang, dalam kegiatan jual beli, sehingga orientasi pemikiran mereka ketika dikatakan warisan Rasulullah dibagi-bagi di masjid, mereka pikir di masjid lagi bagi-bagi duit. Maka itu para sahabat atau orang-orang yang ada di pasar rame-rame, lain yang tutup toko, lain yang enggak ditutup ditinggal begitu saja, berbondong-bondong lari menuju ke masjid. Pasar sepi, masjid ramai. Tapi ketika sampai di Masjid Nabawi, mereka dapati enggak ada pembagian. Di Masjid Nabawi cuma ada satu halagoh. Ada satu kelompok orang lagi duduk berkeliling, mereka sedang mengkaji ilmu agama. Kembali kepada Abu Hurairah. Mereka bilang, "Hei Abu Hurairah, kok kamu bohong? Kok kamu dusta? Kok kamu tipu kami? Kami itu tadi lagi jual beli, mau dapat untung dan lain sebagainya. Kamu bilang begitu, kami tinggalkan jual beli kami rugi sekarang. Apa maksudmu warisan Rasulullah dibagikan di masjid?" Maka saat itu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, warisan Rasulullah itu bukan harta, tapi warisan Rasulullah adalah ilmu agama. Merujuk pada suatu hadis, Rasul pernah mengatakan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, "Innal anbiya la yurisuna dinaran wala dirhama, walakin warathul ilm wa man akhadaha faqad akhadha bihaddin wafir." Para nabi itu enggak wariskan harta, enggak wariskan dinar, enggak wariskan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, berarti dia mengambil bagian yang besar di akhirat nanti. Sehingga dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu mereka adalah para pewaris nabi. Kenapa? Di dalam kepala mereka dan di dalam hati mereka ada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, termasuk daripada warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya zuriyah, Rasulullah punya anak keturunan,
dan mereka yang mewarisi darah daripada Nabi Muhammad SAW. Terkadang para orang yang mewarisi darah ini juga memiliki keilmuan sehingga mereka mengambil dua daripada warisan Nabi Muhammad SAW, mewarisi darah dan mewarisi ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Ini menarik. Ini menarik. Saya bicara ini bukan karena saya atau apa, enggak. Wallahi, saya bersumpah demi Allah, saya bicara bukan karena saya. Saya berbicara ini ya karena memang saya pikir untuk hari ini dan masa ini, saat ini, kondisi kita, hal semacam ini perlu disampaikan. Bahkan guru-guru kami, guru saya Al-Habib Sigaf Baharun, beliau berbicara di setiap momennya tentang perkara ini. Kenapa? Beliau pandang perkara ini sudah mulai menjadi perkara yang harus diperhatikan. Bahkan guru kami yang berasal dari Yaman, yang saat ini sedang ada di Indonesia melakukan rehla dakwahnya, Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Habsyi, juga beliau di dalam setiap momennya berbicara tentang perkara ini. Kenapa? Beliau memandang bahwa perkara ini untuk saat ini perlu ditekankan. Jadi bukan tentang pribadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu tadi saya katakan memiliki warisan. Yang warisannya salah satunya adalah para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Warisan itu darah berbentuk cahaya berbentuk darah. Cahaya berbentuk darah, sehingga dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan masalu ahlil baiti ma'an nujumu fis sama amanun li ahli sama wa ahlul baiti fil ard amanun li ahlil ard. Bintang gemintang yang ada di langit itu adalah tanda keselamatan bagi penduduk langit. Bintang gemintang yang ada di bumi adalah tanda keselamatan bagi penduduk bumi. Siapa bintang gemintang yang memancarkan cahaya tersebut? Kata Rasulullah, ahlu baiti, mereka adalah anak keturunanku. Jadi keberadaan para ahlul bait di sekitaran kita itu merupakan satu keberkahan tersendiri yang bisa membawa keamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Soal cahaya, ternyata dalam riwayat Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, Imam Hakim itu pernah riwayatkan Rasul pernah berdoa. Kata Rasulullah, Allahumma ja'alli nuran an yamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fauki, wa nuran min tahti. Ya Rasulullah, ya Allah, Rasul berdoa, ya Allah, jadikan untukku itu cahaya sebelah kananku, dan cahaya di sebelah kiriku, cahaya di sebelah depanku, cahaya di sebelah belakangku, cahaya di atas dan bawahku. Pada akhirnya Rasul mengatakan, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku cahaya. Tanpa Rasul minta pun Rasulullah cahaya. Nurun fawqa nur. Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Bahkan Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Nurnya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Tanpa beliau minta, beliau cahaya. Beliau adalah cahaya yang dibungkus dengan fisik yang begitu indah. Tapi Rasul masih minta, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan saya cahaya. Para ulama mengomentari hadis ini, mereka katakan ketika Rasul minta, cahaya itu mengalir di dalam sulbi beliau. Dan cahaya itu diturunkan kepada anak keturunan beliau. Terkait cahaya ini, ada satu riwayat, itu dulu di kota Madinah, ada seorang penyair namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit penyair hulung, penyair handal yang dikenal di seantero jazirah Arab. Hasan bin Thabit belum masuk Islam. Dia dalam keadaan masih kafir, masih dalam keadaan nenek moyang agamanya, dia datang ke kota Mekah. Kebetulan saat itu Rasulullah berada pada fase awal-awal beliau berdakwah, menuai pertentangan luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tahu Hasan bin Thabit datang ke kota Mekah, maka mereka katakan, hei Hasan, kamu itu kan penyair, kami akan berikan harta berapapun yang kamu minta, asal kamu mau mencaci ini orang, asal kamu mau mencaci Muhammad. Hasan bin Thabit penyair. Dan pada masa itu, orang jahiliyah adalah orang-orang yang tergila-gila dengan syair. Syair pada zaman itu memiliki andil yang besar. Bahkan dikatakan satu penggal syair itu bisa mengangkat satu kaum, satu penggal syair juga bisa menjatuhkan kaum yang lain. Satu kelompok bisa menjadi jaya, hebat, dihormati, cuman gara-gara sepotong kata-kata, cuman gara-gara sepotong syair. Begitupun, sepotong kata-kata bisa menghancurkan satu kabilah, bisa menghancurkan sebagian manusia.
Sebagai contoh itu di dalam kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik dikatakan bahwa ada seorang penyair namanya Qutai'ah. Nah, dulu itu ada satu kelompok kaum suku disebut dengan Bani Anfunnaqah. Nah, ini ada kelompok suku namanya aneh. Namanya Bani Anfunnaqah. Anfunnaqah itu artinya hidung onta. Jadi ada sekelompok masyarakat kaum bangsanya apa? Klannya apa? Klannya itu adalah hidung onta. Karena nama yang secara bahasa dianggap menjijikkan, dianggap menggelikan, orang-orang Arab gak mau melakukan hubungan dengan Bani Anfunnaqah. Terisolasi, terboikot dengan sendirinya. Mereka gak mau kawinkan putrinya dengan Bani Anfunnaqah. Kenapa? Malu kalau punya mantu dari suku hidung onta. Mereka gak mau jual beli dengan Bani Anfunnaqah, malu. Sehingga Bani Anfunnaqah dikatakan hampir hancur, hampir habis, hampir mati. Kenapa? Cuman gara-gara namanya yang menggelikan. Di sisi lain ada seorang penyair yang terkenal namanya Qutai'ah. Qutai'ah lagi lewat. Ketika lewat di perkampungan Bani Anfunnaqah, ada seorang laki-laki dari Bani Anfunnaqah panggil, "Hai Qutai'ah, sini mampir. Saya jamu kamu." Qutai'ah mampir, dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Oh, Qutai'ah senang. Karena Qutai'ah senang, maka dia keluarkan satu penggal syair. Dia katakan, "Humul anfu wal adnabu ghairuhumu, faman yusawi bi anfin naqatid danabu." Mereka memang hidung, tapi selain mereka itu ibarat buntutnya onta. Kalau mau dibandingin, lebih mulia hidung apa buntut? Lebih mulia hidung. Sehingga karena Qutai'ah penyair terkenal mengucapkan syair yang diagung-agungkan oleh bangsa Arab, Bani Anfunnaqah namanya menjadi naik. Namanya menjadi naik, orang rame-rame berbangga-bangga untuk mengawinkan anaknya dengan Bani Anfunnaqah. Orang rame-rame bangga kalau melakukan hubungan dengan Bani Anfunnaqah. Satu penggal syair bisa ngangkat satu kaum, bisa menjatuhkan juga satu kaum. Nah, zaman itu syair itu luar biasa. Mungkin zaman sekarang kayak media. Media, kalau sudah media yang besar, media sudah banyak yang tonton, satu berita bisa menghancurkan seseorang, bisa juga mengangkat seseorang. Syair pada zaman itu adalah media yang luar biasa. Sehingga kembali pada kisah tadi, Hasan bin Thabit datang ke kota Mekah. Orang Mekah tahu, ini penyair hulung, penyair yang handal. Kalau dia ngomong, orang semua ikut. Maka dia katakan, "Hei Hasan, caci Muhammad, hina Muhammad, sebutkan syair yang mencerca Muhammad, kamu akan kami berikan harta." Biar apa? Biar orang sejazirah Arab gak mau ikut dengan ajarannya Muhammad. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, "Tunggu dulu. Bagaimana saya bisa caci seseorang sedangkan saya belum lihat?" Dia gak kenal, belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Saya harus lihat dulu orang tersebut, baru saya bisa mencaci dia. Maka mereka mengatakan, "Hei Hasan, duduk di sini. Nanti pada jam tertentu, beliau akan lewat di sini. Kamu lihat dia, waqul fihi masyita, ucapkan ucapanmu semaumu, caci dia semaumu." Maka Hasan bin Thabit duduk, dia tunggu, tiba-tiba Rasulullah lewat. Ketika Rasulullah lewat, Hasan bin Thabit lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini, beliau lihat wajah Nabi Muhammad, tapi matanya terbuka dengan husnuzon. Hasan bin Thabit matanya terbuka dengan husnuzon. Kadang-kadang orang matanya terbuka tapi gak ada husnuzon, gak bisa tangkap cahaya yang semacam ini. Hasan bin Thabit matanya terbuka dengan husnuzon, pandang wajah Nabi Muhammad SAW, dia katakan orang semacam ini gak bisa dicaci. Orang semacam ini gak bisa dihina. Orang semacam ini, man ra'a fi wajhihi arafa annahu laysa biwajhin kadzab. Orang lihat wajah Nabi, tahu bahwa ini bukan wajah seorang pendusta. Hasan bin Thabit gak mampu berkata-kata. Sehingga cahaya yang ada di dalam wajah Nabi Muhammad yang begitu memancar, begitu hebat, masuk ke dalam pandangan Hasan bin Thabit yang terbuka, masuk ke dalam hatinya, bangkit ke hadapan Rasulullah, alih-alih mencaci dia katakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Jadi ada cahaya. Ada cahaya dalam diri Nabi yang dapat dipandang oleh mata-mata yang terbuka dengan sifat husnuzon. Hasan bin Thabit melihat, tapi orang kafir Quraisy gak melihat. Mereka lihat Nabi, melihat Rasul jalan, melihat Rasul lewat, melihat Rasul, tapi mereka gak mendapatkan manfaat. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa tarahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun."
Hai Muhammad, kamu lihat itu orang-orang kafir melihat padamu. Tapi sejatinya mereka tidak bisa memandang, mereka tidak bisa melihat. Kenapa? Matanya melihat, tapi tertutup, tidak terbuka dengan husnuzon. Yang membuka pandangan seseorang, menangkap cahaya adalah sifat husnuzon tersebut. Rasulullah cahaya, dan cahaya itu diwariskan oleh Rasul SAW. Beliau punya cucu yang bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Sayyidina Husain bersama seluruh keluarganya meninggal dunia di padang Karbala. Pada tahun sekitar 51 Hijriah terjadi sebuah prahara yang dicatat dengan tinta kelam dalam sejarah Islam. Ketika 72, sebagian riwayat bilang 73, sebagian lain bilang 75 Ahlul Bait, keluarga Nabi, mereka semua dibantai habis di padang Karbala. Yang membantai 4.000 orang mengaku dirinya beragama Islam, mengaku dirinya beriman. Dibantai habis Sayyidina Husain, anak-anaknya, keponakannya, seluruh orang keluarga laki-laki keturunan Sayyidina Husain habis dibantai kecuali satu orang. Ada seorang anak namanya Ali Al-Awsat, Ali yang tengah-tengah, karena saat itu peperangan Karbala dia lagi sakit parah, dia nggak maju ke medan perang dan dia selamat. Qadarullah, seluruh habaib keturunan Sayyidina Husain adalah keturunan daripada Ali Al-Awsat atau Ali Zainal Abidin. Kalau Ali Al-Awsat mati pada saat itu, maka hari ini nggak ada habaib keturunan Sayyidina Husain. Selamat Ali Al-Awsat, dan dia adalah seorang anak putra Sayyidina Husain, putra dari Fatimah Zahra, putrinya Nabi Muhammad SAW, pewaris cahaya Nabi Muhammad. Diriwayatkan selesai dari pembantaian padang Karbala, Ali Al-Awsat itu pulang ke kota Madinah. Beliau berlepas diri dari kegiatan politik. Gak ikut-ikutan lagi kegiatan politik. Sejarah yang memukul keluarganya sudah cukup pahit. Beliau memfokuskan dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam urusan agama, di dalam membimbing umat manusia. Ali Zainal Abidin sehingga berjuluk dengan Zainal Abidin, pimpinan para ahli ibadah, pewaris cahaya Nabi. Dalam satu riwayat dikatakan, suatu hari itu ada Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Hisham ini adalah putra mahkota. Hisham ini adalah pangeran. Bapaknya dia, Abdul Malik bin Marwan, khalifah pada saat itu, pemimpin politik Islam pada saat itu. Ini putra mahkota sedang datang ke kota Mekah mengajak para delegasi dari negeri Syam. Jadi ada orang-orang dari negeri Syam yang belum pernah ke Mekah, mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang membimbing mereka siapa? Gaetnya siapa? Putra khalifah, putra mahkota, pangeran. Sepanjang jalan mereka udah pikir, wow, ini kami rombongan pangeran, rombongan anak raja. Tentunya kami akan dimuliakan luar biasa di kota Mekah. Sudah percaya diri. Tapi ternyata ketika sampai di kota Mekah, mereka ingin mencium Hajar Aswad. Orang ramai berkeliling di sekitaran Ka'bah sedang tawaf. Mereka mau cium Hajar Aswad, nggak bisa. Nggak dikasih jalan sama orang. Mau anak raja, mau anak khalifah, orang nggak kasih jalan. Mau maksa maju, terdorong lagi. Maksa maju, terdorong lagi. Nggak bisa lewat. Hatta yun sobulahum sulama, sampai harus didatangkan semacam jembatan dulu. Jadi memang dipersiapkan untuk keadaan darurat, itu ada jembatan yang sudah dipersiapkan. Ketika mereka nggak bisa menembus orang yang bertawaf, didatangkan semacam jembatan di atas kepala orang-orang. Mereka naik dari ujung sini, turun di sisi Hajar Aswad, mereka baru bisa cium itu Hajar Aswad. Ternyata nggak dapat perlakuan khusus dari hatinya umat. Kemudian selesai mencium Hajar Aswad, rombongan ini diri di sekitaran Ka'bah. Mereka lihat-lihat orang lagi tawaf. Ketika melihat orang lagi tawaf, tiba-tiba sebuah kejadian luar biasa terjadi. Tiba-tiba mataf menjadi hening. Orang-orang yang tawaf tiba-tiba diam. Tiba-tiba mereka tidak bergeming, berdiam, gak melanjutkan tawafnya, berdiam di tempat masing-masing. Kenapa? Karena mereka melihat ada seorang pemuda datang. Pemuda ini wasuratuhu suratul badui. Dikatakan perawakannya seperti orang badui. Orang yang bekerja terbakar matahari. Tapi di wajahnya ada cahaya. Pemuda ini adalah Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia datang, orang yang lagi tawaf tiba-tiba berdiam diri. Mereka diam. Bahkan ketika Ali Zainal Abidin berjalan ingin menuju Hajar Aswad, mereka membelah sofnya,
memberikan jalan untuk Ali Zainal Abidin. La ilaha illallah. Beliau berjalan dengan anggunnya, berjalan dengan elegannya, sampai ke Hajar Aswad beliau cium. Setelah itu beliau kembali. Maka saat itu Hisham bin Abdul Malik tahu itu Ali Zainal Abidin, tapi dia tidak membuka matanya dengan husnuzon. Orang-orang yang dari negeri Syam mereka tanya, man hadza, siapa nih orang? Kok bisa dia lebih dihormati daripada anak raja? Kok bisa dia lebih dihormati daripada putra khalifah, daripada Hisham bin Abdul Malik? Karena malu, Hisham mengatakan, la adri, saya nggak tahu itu orang siapa. Di samping Hisham ada seorang penyair, namanya Farosdak, syairun Farsi, penyair dari Persia. Fa'antaqallahu Farosdak, kemudian Farosdak mengatakan, nggak terima. Farosdak nggak terima Hisham mengingkari kemuliaan daripada Ali Zainal Abidin. Maka Farosdak mengatakan, hadzal ladzi ta'rifuhu al-batha wa ta'atuhu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu hadza ibnu khairi ibadillahi kullihimi hadza taqiyyun naqiyyut tahirul alamu. Ini orang, jangankan kamu, tanah yang dia injak kenal dia siapa. Langit yang dia junjung tahu dia siapa. Tanah haram, tanah halal kenal tentang orang ini. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihimi, dia adalah putra terbaik daripada manusia terbaik. Dia adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'atu Quraisyun qala qailuha ila makarimi hadza yantahil karamu. Kalau orang Quraisy melihat orang ini, mereka akan katakan semua akhlak mulia muaranya kepada dia. Min ma'syarin hubbuhum fardun wa bughduhum kufrun wa gurbuhum manja wa mu'tasamu. Dia berasal dari kelompok, kalau didekati kamu beruntung, kalau kamu cintai kamu sukses. Hati-hati, kalau kamu benci boleh jadi menjadi sebab kekufuranmu. Maqala laqattu illa fi tasyahudihi walau la tasyahudu kana la'uhun na'amu. Dia adalah orang yang saking mulia akhlaknya, dia tidak pernah mengatakan tidak kepada orang lain. Orang datang punya hajat, iya. Orang datang minta nasihat, iya. Orang datang meminta sesuatu, iya. Tidak pernah mengatakan tidak kepada orang lain. Kapan dia mengatakan tidak? Cuman satu kali, kalau lagi tasyahud. Kalau lagi syahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma itu dia mengatakan tidak. Selain itu, tidaknya akan berubah menjadi iya. Kemudian di akhirnya Farosdak mengatakan, syairnya panjang, ada 15 bait. Pada akhirnya Farosdak mengatakan, walaysa qauluka la adri bidhairihi al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu. Kamu bilang kamu enggak kenal dia, enggak berbahaya untuk dirinya. Kenapa? Orang Arab, orang ajam kenal tentang kemuliaan mereka. Kenapa orang yang tawaf bisa menghormati? Kenapa Hisham bin Abdul Malik tidak menghormati? Karena pandangan mereka berbeda. Yang tawaf pandangan terbuka dengan husnuzon, yang tidak tawaf Hisham bin Abdul Malik pandangannya tertutup daripada husnuzon. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Bagir, yang bahkan sebelum lahirnya Rasul pernah sebut. Jadi suatu hari diriwayatkan, ada satu hadis Rasul itu lagi duduk sama Anas bin Malik, lagi pangku Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah bilang sama Anas bin Malik, ya Anas, yuladu min waladi hadza mauludun ismuhu Ali Sayyidal Abidin. Hei Anas, kalau anakku Husain ini punya anak lagi, nanti anak itu akan bernama Ali, yang akan menjadi pemimpin para ahli ibadah setiap malam 1000 rakaat. Wa yuladu minhu mauludun ismuhu Muhammad yabgharul ilm. Nanti Ali itu bakal punya anak lagi namanya Muhammad, yang saking alimnya seakan-akan mengeluarkan semua ilmu dari perut bumi. Fa idza laqitahu faqrahu minni salam. Wahai Anas, kalau kamu ketemu sama anak yang namanya Muhammad, maka sampaikan salamku kepadanya. Rasul kirim salam buat anak yang bahkan belum lahir. Namanya udah disebut sama Nabi. Anas bin Malik berumur panjang. Diriwayatkan di antara sahabat yang paling akhir meninggal itu Anas bin Malik. Umurnya panjang gak meninggal. Keluarganya udah pada meninggal. Anak-anaknya meninggal. Koleganya, sahabatnya meninggal. Tapi Anas bin Malik masih hidup. Kata para ulama, boleh jadi sebabnya adalah karena dia belum sampaikan amanatnya Rasulullah. Sampai di masa tuanya Anas bin Malik, di satu jalan kota Madinah dia lihat ada seorang anak kecil. Anak kecil biasa, tapi ada cahaya di wajahnya. Anas bin Malik tangkap cahaya itu. Dia tahu ini anak bukan anak sembarangan. Dia tanya, namamu siapa? Nama saya Muhammad. Putra siapa? Putra Ali Zainal Abidin. Putra siapa? Putra Husain bin Ali bin Abi Thalib. Putra siapa? Putra Fatimah Zahra. Putri siapa? Putri Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik tahu ini orang yang dimaksud oleh Rasulullah.
Disampaikan, Rasul dulu mengatakan seperti ini, menyampaikan salam kepada engkau. Kata para ulama, gak lama dari situ Anas bin Malik meninggal. Udah sampai salamnya. Ada cahaya, dan cahaya itu terlalu panjang kalau kita mau bahas setiap generasi. Mereka itu menyandang cahaya, dan cahaya itu ada sampai hari ini kepada orang-orang pewaris darah Nabi Muhammad SAW. Buka pandangan kita dengan pandangan husnudzon, insya Allah kita akan mendapatkan limpahan cahaya daripada mereka. Al-madad bigodril masyhad. Al-madad bigodril masyhad. Kita husnudzon, prasangka baik yang kita dapatkan juga begitu banyak. Walaupun ini orang sejatinya tidak sebaik daripada prasangka kita, tapi karena prasangka yang baik, Allah berikan kita pemberian yang banyak. Sebagai penutup satu kisah di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini mendukung teks yang mengatakan al-madad bi ghadril masyhad. Dikatakan dulu di satu perkampungan ada satu makam keramat. Setiap orang datang ke makam itu qabul hajatnya. Hajat apapun mereka datang, oh ini makam wali Allah, makam orang yang dekat dengan Allah. Mereka tawasul di situ, qabul hajatnya. Sampai ada seorang wali besar yang terkenal di seantero negeri datang lewat dalam perjalanan dakwah lewat di kampung itu. Kemudian muhibbinnya bilang, wahai syekh, wahai wali Allah, di sini ada makam keramat yang luar biasa, mujarab, orang qabul hajat di situ. Datang si syekh tersebut, dia diri di samping makam, ternyata merengut mukanya. Ketika ditanya, kenapa merengut? La ilaha illallah, ini bukan makam wali, bukan makam wali. Bahkan bukan makam manusia. Yang ditanam di sini adalah seekor keledai. La ilaha illallah. Ketika digali betul, yang didapati adalah kerangka daripada seekor keledai. Kerangka keledai. Tapi kenapa bisa qabul hajat? Dikatakan al-madad bi ghadril masyhad.